pawartosipun Kang Mas Bayu. Mugi-mugi tansah pinaringan kasarasan, dipun paringi sehat dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saged makempal wonten ing dalemipun, saged makempal kaliyan keluarga. Nggih. Senin malam Selasa. Gelombang Sang Dosa Kumatigo MHz Radio Suara Pangaba ngaturaken pisungsun wasiat kuno. Ndudah mutiara kapendhem, pitutur-pitutur luhur, wejangan-wejangan jaman leluhur para kina ingkang arupi sekar-sekar macapat. Nggih Mas Bayu saderengipun paring ngaturaken wilujeng dalu dumateng para pandemen wasiat kuno, utamipun Bapak Budi ingkang wonten Penajem, Bapak Tapo ingkang wonten Distrik, Bapak Momon ingkang wonten Jalan Borobudur, ugi wonten panjenenganipun Bapak Hidayat ingkang wonten ing Jalan Pupuk. Wonten Bapak Fajar ingkang wonten Kulo Setunggal ngaturaken wilujeng dalu. Raka Mas Ki Sujono Fatah Soekartono ingkang wonten ing Gang Kelapa Gading ngaturaken wilujeng dalu. Boten kantun Mbah Slamet, Mbah Kaji Slamet ingkang wonten Gang Buntu ngaturaken wilujeng dalu. Nggih, Kang Mas Bayu kalih minggu kapengker, seminggu kapengker kula sampun matur bilih serat Wedotama dipun pungkasi wonten sekaripun Sekar Kinanti. Nah, dalem menika badhe kula aturaken serat Ulang Reh. Serat Ulang Reh anggitan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Pakubuwana kaping sekawan ing Kraton Surakarta Hadiningrat. Garapanipun Dr. Andes Daru Suprapto, dosen UGM Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, taun 1980 kalih. Kaserat malih dening Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana, pamong pamulangan Sekar Macapat Kawedanan Ageng Punakawan utawi KHP Krida Mardawa, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Jalan Rata Wijayan nomor 3 Ngayogyakarta taun 2008. Menika wonten Cecala. Serat Ulang Reh menika anggitan dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Pakubuwana kaping sekawan ingkang wonten ing Surakarta Hadiningrat. Isinipun ngewrat piwulang kesaenan saged kangge gondelan netepi darmaning gesang. Basanipun limrah, tembungipun wantah, mboten daki-daki, nggampilaken panyuraos. Isinya tentang ajaran-ajaran kebaikan yang bisa menjadi panutan atau menjadi pegangan hidup. Bahasanya biasa, kata-katanya tidak berhias, boten daki-daki, tidak terlalu tidak terlalu ilmiah. Nah, tidak terlalu daki-daki itu dhuwur banget Mas, ilmiah. Nah, nggampilaken panyuraos, memudahkan untuk dimengerti. Pujangganipun priagung luhur ingkang pantes pinundi-pundi, ingkang misuwur lurus ing budi. Ugi katelah sinuwun bagus karana citranipun ingkang pekik. Jadi sinuwun Pakubuwana kaping sekawan itu dikenal dengan istilah sinuwun bagus karena wajahnya yang rupawan. Isinipun surat Ulang Reh. Piwulang caranipun tiang milih guru. Isi dari serat Ulang Reh adalah cara memilih guru. Caranipun tiang milih seserawungan, cara bergaul. Piwulang sampun ngantos gadah watak adigang adigung adiguna. Ajaran agar tidak mempunyai watak adigang adigung adiguna. Adigang adigung adiguna itu adalah sombong. Piwulang bab tata krama tentang etika. Piwulang bab dununging sembah 5. Sembah bapa biyung, mara sepuh, sederek sepuh, guru lan gusti. Nah, piwulang suwita mring negari, piwulang bab ngendhaleni hawa nafsu, piwulang luhur asoring budi, pangrengkuh sederek utawi cara maos nyuraos serat waosan, dununging panarimah, nglampahi tuntunan agami, nyirik kekareman, ngangge tepo slira, tepo tulodo ngengrengan lelampahan saha wasiat prasapanipun para luhur, piweling saha pamujinipun Sang Pujangga.
Serat ulang reh menika ngewrat wonten 13 tembang. Nggih menika dandang gula, kinanti, gambuh, pangkur, mas kumambang, megatruh, durma, wirangrong, pucung, mijil, asmarandana, sinom, girisa. Nggih menika garapan serat ulang reh menika garapanipun Bapak Dr. Andes Daru Suprapto, dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 1980 kalih. Kaserat malih dening Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana, pamong pamulangan Sekar Ageng Kawedanan Hageng Krida Mardawa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat tahun 2008. Ngayogyakarta tanggal Katiti Mangsa. Nah, tanggal itu kalau dalam bahasa Jawa Katiti Mangsa. Katiti Mangsa 13 Juli 2008. Panyerat, penulis, rek. Loh, rek iki apa? Tanda tangan. Oh, tanda tangan itu rek-reknya. Ada tanda tangannya, kemudian ada asma, ada nama terang KMT Praja Swasana. Nggih. Menika kala wau cecala perkawis bab serat ulang reh. Wonten lembar ingkang wiwitan menika sekaripun Sekar Wirangrong. Wah, Sekar Wirangrong menika pelok padet 6. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim, badhe kula cobi pupuh ingkang sepindah. Den samya mar sudeng budi wewekotipun was paos aja tumeh bisa muwus yen tan pantes ugi yen tan pantes sanadyan mung sakecap yen tan pantes pernah ira den samya marsudeng budi weweka dipun waspaos aja dumeh bisa muwus yen tan pantes ugi senadyan mung sakecap yen tan pantes pernah ira den samya harap marsudeng dari kata marsudi ing budi. Marsudi itu melatih, harap melatih atau mengasah budi. Weweka dipun waspaos, hati-hati agar waspada. Ojo dumeh bisa muwus, jangan sok, jangan ini susahnya menerjemahkan ojo dumeh. Ojo dumeh lamun kuwasa. Jangan sombong mentang-mentang. Nah, mungkin terjemahan yang benar adalah mentang-mentang. Jangan mentang-mentang bisa ngomong. Yang tan pantas ugi, tapi kalau tidak pantas diucapkan. Sanadyan mung sakecap walaupun hanya satu kalimat. Yang tan pantas pernah hiro bila tidak pantas atau tidak benar letaknya. Nggih. Kudu golek mangsa ugi panggonan lamun miraos lawan aja age sira muwus durunge den kesti aja ake kawedal yen durung pantes rowangnya. Nggih. Kudu golek mangsa ugi panggonan lamun miraos, harus mencari saat dan tempat yang tepat. Lawan aja age sira wuwus, jangan cepat-cepat ngomong.
Nah ini jangan cepat-cepat ngomong dengan jangan ngomong cepat-cepat. Gak diwolak-walik itu karepe piye? Nah, jangan cepat-cepat ngomong, artinya jangan buru-buru ngomong, pikirkan dulu. Tapi kalau jangan ngomong buru-buru, ya ngomong yang jelas, ngomong yang tenang. Nah, tapi kalau yang di sini adalah jangan buru-buru ngomong, pikirkan dulu. Itulah kenapa disebutkan di sini durunge den kesti, sebelum dipikirkan dulu. Ojo agi kawedal, jangan segera diucapkan yen durung pantes rowanyo, kalau belum tepat pada saatnya. Dalam artian melihat siapa yang diajak bicara. Pupu ingkang katiga, rowang sapocapan ugi kang pantes ngajak celaton, aja sok tuwa wong celadu, ana pantes ugi rinungu ing wong kathah, ana satengah micara. Rowang sapocapan ugi kang pantes ngajak celaton, lawan bicara yang pantas untuk diajak ngomong. Aja sok metuwa wong celadu, ana pantes ugi. Jangan sampai aja sok metuwa wong celadu. Kata-kata rahasia, kata-kata wadi ini tersebar ke luar. Tak omongi yo, ojo omong sopo-sopo. Nah, saya ngomong sama si A, saya beritahu, jangan bilang-bilang pada siapa-siapa. Nah, si A ngomong karo si B, tak omongi yo, ojo ngomong sopo-sopo. Si B ngomong si C, saya bilang ya jangan bilang siapa-siapa. Akhirnya satu kampung ngerti semua, padahal apa? Jangan bilang siapa-siapa. Masalahnya apa? Di kampung itu nggak ada yang namanya siapa-siapa. Kan adanya kan nama, nggih. Jadi rinungu ing wong kathah, jadi didengarkan oleh orang lain. Ada juga yang ono satengah micoro, ada juga yang berbicara. Yang berbicara yang bagaimana? Menika pupu ingkang angka sekawan. Tan pantes akeh ngawruhi, mulane lamun miraos dipun ngarah arah-arah iwa kebanjur, yen sampun kawijil tan kena tinututan, mulane dipun prayitna. Ada juga yang bicara tan pantes akeh ngawruhi, padahal yang dibicarakan itu hal yang tidak pantas. Mulane lamun miraos. Itulah kenapa harus dimiraos, diteliti, ya, disuroso. Artinya ditimbang dulu. Dipun arah-arah iwoket banjur, hati-hati jangan sampai kelantur atau keladu. Yen sampun kawijil tan kena tinututan. Nah ini orang bijak mengatakan bahwa ucapan itu bagaikan anak panah yang terlepas dari busur. Jadi kalau sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Yen sampun kawijil tan kena tinututan. Ini kalau sampai yang diucapkan ini ditarik kembali, berita acara harus ganti ini. Berita acara harus ganti, terus materainya harus baru. Iki apa to iki? Nggih. Mulane dipun prayitna. Itulah kenapa harus hati-hati. Nggih. Salajengipun lan maninge wong urip aja ngakehken supaos iku gawe
reget badanipun nanging mangsa mangkin tanoke tung prakara supata ginawe dinan. Nah, lan maninge wong ngaurip aja ngakehken supaos iku gawe reget badanipun nanging mangsa mangkin tano itung prakara supata digawe dinan. Lan maninge wong urip dan lagi orang hidup aja ngakehken supaos. Jangan memperbanyak apa? Supata. Supata itu sumpah. Nah, apa bedanya prasopo dengan sumpah? Dengan sumpah. Supata. Supata dengan sumpah. Prasopo. Nah, ini ada bedanya. Kalau supata itu ada unsur negatifnya. Tapi kalau prasopo ada unsur positifnya. Supata, wis to aku wis sepoto tenan, aku wis disambro undi-undi wis to. Ora ene ngandhu undi-undi nyamber. Nah, ya misalkan seperti itu. Nah, ada yang mengatakan wis to cekek glegek. Ada orangnya yang supata seperti itu. Nah, tapi kalau prasopo itu adalah sumpah yang mengandung positif dan itu larinya terjadi. Nah, kembali lagi ada seorang perempuan, mohon maaf ini, ada seorang perempuan yang mencurigai suaminya. Sudah resmi sebagai suami istri, tapi mencurigai kalau suaminya ini jangan-jangan sudah beristri. Wah, ini yang sedang ngetren saat ini. Sedang ngetren. Cinta segi 5. Wah, kemen segini. Lah wong yo endi-endi eneng dadi ya segi 5. Nah, akhirnya apa? Sang suami prasopo nimas. Cecunduk kumung sira nimas. Yen to nimas ora percaya, aku bakal prasopo. Besok yen ana perang gedhe Baratayuda aja binangun, muga-muga pati kurinan jab gaman 1000. Nah, siapa ini? Abimanyu. Ya, Abimanyu dengan Utari. Utari menanyakan apakah benar Abimanyu itu single. Dikatakan iya, padahal Abimanyu sudah punya istri. Namanya Utari. Kok Utari? Namanya Siti Sendari. Nah, Utari tidak percaya, akhirnya Abimanyu mengucapkan prasopo, sumpah. Nah, ini ada unsur negatifnya, ini bisa dikatakan sebagai supoto juga. Yeah. Kalau yang prasopo yang unsur negatif, ketika Dewa Broto ditanya oleh Durgandini, apakah benar kamu menginginkan saya menjadi ibumu? Dewa Broto menjawab iya. Padahal aku ingin anak turunku besok yang akan menjadi raja di Hastina. Siap. Iya, sekarang kamu ngomong siap. Sekarang kamu masih sendirian. Nanti kalau kamu punya keluarga, kalau kamu punya istri dan istrimu kemudian mempunyai keturunan, bagaimana dengan keturunanmu? Keturunanmu akan menggugat. Maka Dewa Broto pun prasopo. Nah, itu bahwa dia akan menjalankan wadat selamanya. Nah, kalau yang ini yang mengandung positif. Yeah. Ojo ngakehken supoto. Iku gawe reget badanipun. Itu akan membuat kotor. Karena apa? Dicireni wong. Kena dijak omongan sidik-sidik supoto. Yeah. Nanging mongso mangkin, tetapi zaman saat ini tan ono hitung prakara, tidak menghitung permasalahan, supoto ginawe dinan. Jadi orang sudah terbiasa untuk sumpah. Sumpah yang itu tadi supoto itu. Wis to.
Nah, nggih. Salajengipun den padha gemi ing lati aja ngakehken pepisah cacah cucah srengen ngabul-abul lamun andukani den dumeling dosanya mring abdi kang manggih duka den padha gemi ing lati padahal gemi itu hemat lati itu mulut jadi apa hemat mulut hemat mulut bukan maksudnya yaitu jangan ngomong bila tidak perlu ojo ngakehken pepisah. Nah ini yang benar adalah pepisuh pisuh misuh tapi karena ini terikat oleh guru lagu dan guru lagunya harus taling tarung maka jadi pepisah. Ojo ngakehken jangan memperbanyak pepisah umpatan makian hardian pepisah itu kata-kata yang tidak baik. Wah biasanya taman safari itu kalau nggak taman safari ya kebun binatang nah biasanya kan itu. Nah padahal nuwun sewu tahun 1993 di atas pesawat Garuda itu saya naik pesawat Garuda kali pertama perjalanan menuju ke Jakarta menemani Pak Peter, Mbah Peter, almarhum Mbah Peter. Nah, Mbah Peter itu adalah seorang non muslim tapi beliau membahas bahwa masa kecilnya adalah diasuh dalam keluarga muslim. Ini mohon maaf ini tentang kenyataan. Beliau mengatakan pada saya, Pak, alhamdulillahirabbil alamin itu artinya apa? Ya segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Itu kalau dibalik segala umpatan. Nah, puji kan umpatan. Artinya apa? Kalau kita memaki seseorang, kita lupa bahwa orang itu adalah ciptaan Allah. Secara otomatis kita pun memaki Allah. Lah kita ini sehebat apa sih sudah memaki Gusti Allah? Enggak takut dosa? Enggak takut dimarahi Gusti Allah? Itulah kenapa kita dilarang memaki. Nah, apalagi di sini cacah cucah serengen ngabul-abul. Wah, ini kata-kata yang nemen, kata-kata yang sangat dalam artinya. Cacah cucah serengen ngabul-abul. Ngabul-abul itu ada persamanya dengan ngundat-undat. Ngundat-undat itu mengungkapkan kembali jasa-jasanya. Kowe mbiyen yen ora tak tulung. Nah, semuanya pakai tak. Karena apa? Yang ditonjolkan adalah personalnya, personal dirinya. Kowe mbiyen ora tak kukup. Wah, dikukup padake sampah. Nah itu. Nah, lamun andukani den dumeling dosanya. Kalau memarahi seolah-olah dosa dari orang yang dimarah itu di pikiran semua. Jadi tinggal mengucapkan. Ngomongnya karo nuding. Nudingnya apa? Pakai telunjuk. Lah iya jenenge nuding pakai telunjuk. Lah iya maksudnya menunjuk pakai telunjuk itu salah. Karena apa? Dia nggak sadar bahwa satu jari mengarah kepada orang yang dimarahi, tapi 3 jari mengarah ke dirinya. Satu keburukan mengarah ke orang lain, padahal dirinya 3 kali lipat keburukannya. Makanya kalau bener kalau mau marahi biar keburukan mereka itu berlipat ganda, tangannya ojo nuding. Tangannya megar. Kaya nyihir. Nggih. Nah. Kalih pupuh lawan padha den pakeling
teguhna lair lan batos, aja ngalap randaning sedulur, sanak miwah abdi, kanca rewangsa pangan, miwah marang pesanaan. Ini mohon maaf, ini saya nembang sambil tertawa. Lawan padha den pakeling teguhna lair lan batos. Jadi kita harus ingat dan teguh, kuat, menguatkan lahir dan batin. Ojo ngalap randaning sedulur. Ojo ngalap. Jadi ya jangan pamrih, jangan ada pamrih pada apa? Jandanya saudara. Sanak miwah abdi, jandanya sanak, jandanya keluarga, miwah abdi. Abdi itu orang yang di bawah kita. Kanca rewang sak pangan. Nah, ini. Jadi pada teman sekerja, pada kolega, miwah marang pesanaan. Nggih, pupuh pungkasan menika 8 pupuh kula aturaken. Gawe salah graitani ing liyan kang sami anon, nadyan lila kang lanangipun kang angrungu elek ing batin tanpi toya, mangsa kurang ngawanudya. Gawe salah ngraitani ing liyan kang sami anon, akan mencoreng atau membuat salah grahita. Membuat salah grahita itu adalah salah tanggap, salah kira. Ing liyan kang sami anon, anon itu melihat kepada orang lain yang melihatnya. Nadyan lila lanangipun, walaupun laki-laki atau mantan suaminya itu lila, kang angrungu elek, yang mendengar akan melarang. Ing batin tanpi toyo, dalam hati tidak percaya. Mongso kurang wanudya. Mosok dunia bagikan sak kathok kolor, selebar daun kelor. Mosok nggak ada wanita yang lain. Maksudnya seperti itu. Ini adalah pupuh ke-8 dari tembang Wirangrong, karya dari Kanjeng Sunan Pakubuwono. Nggih. Kamas Bayu, kanthi pupuh Wirangrong ingkang sampun katuraken 8 pupuh, maratandani menawi to sampun ngancik wiwara jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Minggu lalu saya bercerita tentang Untung Suropati, yang sebetulnya adalah namanya Untung. Nama aslinya adalah Surawiro Aji. Surawiro Aji, lahir di Bali. Kemudian diambil sebagai budak, dibeli oleh Mur. Mur itu adalah pejabat Belanda. Kemudian karena hokinya naik, maka diberi nama Untung. Nah, ketika Untung bertemu dengan anak angkat Bupati Cirebon yang bernama Suropati, Untung terjadi perkelahian dan Suropati yang salah. Untung Suropati terbunuh, sehingga nama Suropati diberikan kepada Untung. Untung Suropati. Dan pemberontakan Untung Suropati yang menyebabkan kemudian Untung Suropati menyerang Kabupaten Pasuruan, Kadipaten Pasuruan, dan menjadi Bupati Pasuruan dengan gelar Tumenggung Wironegoro. Sunan Amangkurat II yang berpolitik bermuka dua, pura-pura membantu Belanda, pura-pura tapi sebetulnya adalah membantu Untung Suropati, terbongkar, sehingga
VOC menekan Kanjeng Sunan Amangkurat II untuk segera melunasi hutang biaya perang Trunojoyo sebesar 2,5 juta gulden pada saat itu. Kula lajengaken di sini bab 4. Judulnya adalah Amangkurat 4. Loh kok lompat? Nah iya. Kan yang barusan diceritakan Sunan Amangkurat II. Kok di sini tiba-tiba Sunan Amangkurat 4? Nah, seperti itulah. Saya hanya membaca buku. Tumenggung Martopuro. Setelah Sunan Amangkurat II wafat, ia digantikan oleh putra mahkota Adipati Anom, bergelar Sunan Amangkurat III, dikenal dengan Sunan Amangkurat Mas. Masa kecilnya bernama Raden Mas Sutikno atau dikenal dengan Pangeran Kencet karena cacat di bagian tumit kaki. Memerintah 1703 sampai dengan 1705. Maka terbuktilah apa yang diucapkan oleh Sunan Amangkurat I menjelang ajalnya, karena ajalnya diracun oleh Sunan Amangkurat II, bahwa Sunan Amangkurat I mengutuk Sunan Amangkurat II kelak keturunannya hanya menjadi raja sak penginang. Sak penginang itu tidak lama, selama orang menginang aja. Jadi orang menginang kan nggak mungkin dimut, mesti dilepeh. Ya, bagaimana bisa dimut? Wong bako pahit. Ya. Tabiat Raden Mas Sutikno sangat kurang baik. Ia merasa iri dengan teman-temannya yang lebih tampan. Ketika menjabat Adipati Anom, ia dinikahkan dengan putri Pangeran Puger bernama Raden Ayu Lembah. Pernikahan tidak berlangsung baik karena Raden Ayu Lembah malah mencintai Raden Sukro, anak Adipati Sindurjo. Raden Sukro kemudian dibunuh. Pangeran Puger dipaksa untuk menghukum mati putrinya sendiri. Raden Mas Suryokusumo, putra Pangeran Puger, tidak tahan dengan tekanan yang diberikan kepada keluarganya. Ia melakukan pemberontakan. Karena ketakutan, Amangkurat III mengurung Pangeran Puger sekeluarga. Tetapi atas bujukan Patih Sumobroto, mereka dibebaskan kembali. Tahun 1704, dukungan Pangeran Puger untuk merebut tahta kembali mengumandang, membuat Amangkurat III mengirim utusan untuk membunuh Pangeran Puger. Tetapi Pangeran Puger selamat dan melarikan diri ke utara menuju Semarang. Di Semarang, Pangeran Puger minta bantuan kepada VOC agar diangkat menjadi raja di Kartosuro. Permintaan dikabulkan dan Pangeran Puger diangkat menjadi raja bergelar Susuhunan Pakubuwono Kapisan, artinya Susunan Pakubuwono pertama. Sebagai gantinya atau sebagai upahnya, daerah-daerah Demak, Grobogan, Selo, dan sekitar Semarang sampai Ungaran diambil oleh VOC. Nah, semakin sempit kerajaan, daerah kerajaannya. Pasukan Amangkurat II Kartosuro, Sunan Amangkurat III Kartosuro menyerbu Semarang dan membuat pertahanan di Ungaran, dipimpin oleh Aryo Mataram. Aryo Mataram ini adalah paman Amangkurat III, yang ternyata justru mendukung Susunan Pakubuwono pertama. Pangeran Aryo Mataram berhasil membujuk Sultan Amangkurat III untuk meninggalkan Kartosuro. Pada tahun 1704, Susunan Pakubuwono pertama dinobatkan menjadi Raja Mataram Kartosuro Adiningrat. Tetapi setahun kemudian, Amangkurat ketiga diusir dari Kartosuro, melarikan diri ke Pasuruan dan minta perlindungan kepada Untung Suropati, karena beliau adalah menjadi bupati di Pasuruan. Tahun 1706, pasukan gabungan antara pasukan
Mataram Kartosuro, pasukan Madura, pasukan Surabaya, dan pasukan VOC yang dipimpin oleh Mayor Gufet Kun menyerang Pasuruan. Untung Suropati bertahan mati-matian menghadapi 3 kekuatan. Karena kalah jumlah dan faktor persenjataan, Pangeran Untung terdesak. Pasukan Untung terdesak. 17 Oktober 1706 terjadi pertempuran di Benteng Bangil. Untung Suropati tewas dalam pertempuran itu. Sebelumnya Untung berwasiat agar kematiannya dirahasiakan, maka kuburnya diratakan dengan tanah dan tidak diberi tanda. Perjuangan diteruskan oleh putra-putranya dengan membawa tandu berisi Untung Suropati palsu. Mas Bayu, 17 Oktober 1706 tercatat dalam sejarah bahwa Untung Suropati gugur. Jadi sebetulnya adalah kata yang tepat adalah gugur. Kalau mati, ya mati itu artinya tidak hidup. Ya, mati itu artinya tidak hidup. Tapi kosakata, adalah kosakata. Iya, kosakata banyak sekali. Mati bagi seorang raja atau seorang pemimpin, wafat. Tidak memperhitungkan faktor apapun penyebabnya, kalau mati wafat, ya wafat. Bagi orang biasa meninggal dunia. Nah, meninggal dunia. Bagi orang yang mati karena terjadi sesuatu atau disebabkan oleh sesuatu, misalkan kecelakaan, itu tewas. Tewas itu namanya tewas. Kemudian ada yang mati karena peperangan, gugur. Nah, ini yang kata yang tepat adalah gugur. Ya, memang banyak sekali ya kosakatanya seperti itu. Tapi yang sering saya dengar adalah telah berpulang ke rahmatullah. Akan dikebumikan. Waduh. Menurut saya itu terlalu tinggi. Dimakamkan gitu aja malah orang jelas. Dikebumikan koyok ratu nah, ya akan dikebumikan, ya dimakamkan itu. Ya itulah. Mas Bayu. Dengan demikian maka perjuangan Untung Suropati telah berakhir. Untung Suropati yang tadinya zero menjadi hero, from zero to hero. Jadi bukan hanya Mas Tukul Arwana aja yang from zero to hero. Nah, tapi Untung Suropati yang tadinya budak pelarian, kemudian menjadi pemberontak, baru kemudian menjadi bupati, baru kemudian wafat, gugur. Gugur. Nah, ya, gugur karena meninggalnya karena pertempuran. Ya. Ngomong-ngomong tentang pertempuran, minggu lalu saya meninggalkan pertempuran. Meninggalkan pertempuran. Saking asik kujang nganti ora krasa nek sak jam. Nggih Mas Bayu saged pinarak wonten 7212900 menawi badhe live ngendikan kalian kula. Ngendikan. Nggih panjenengan ingkang ngendikan kalian kula matur kalian panjenengan. Nah, ini hebatnya bahasa Jawa. Jadi kembali lagi, bahasa Jawa kromo itu persona, pratama persona, artinya orang pertama itu tidak boleh menggunakan kata untuk orang kedua. Contohnya, ada tamu ke rumah saya, padahal saya mau mandi. Saya tidak boleh mengucap begini, "Oh nggih, monggo lenggah rumiyin, kula badhe siram." Enggak boleh. Ya. Pilihan kata itu tidak tepat. Yang benar adalah, "Oh nggih, monggo pinarak lenggah rumiyin, kula badhe adus." Dados kula adus, kalau wau kula sampun adus, kula sampun nedhi. Saya sudah mandi, sudah makan.
lajeng kula bidal menawi panjenengan tindak jam 09.00 kula kisah jam 7. Nah, ada tindak ada kisah. Tindak sama-sama artinya bepergian atau berangkat. Bapak tindak jam 09.00 kula kisah jam 7. Nah, sangat unik bahasa Indonesia, bahasa Jawa, karena ada kromo inggil yang justru disitulah letaknya keadiluhungan. Nah, keadiluhungan bahasa Jawa, terutama basa kromo inggil. Mbah Nrodo nabuh tambur kados e. Mbah Nrodo nggih mak gluduk nggih mugi-mugi mboten tenanan nggih. Nggih Mas Bayu. Minggu lalu ada Mr. X yang sekarang masih belum terbuka. Si Mr. X ini sangatlah ampuh. Kaya pusaka ya ampuh, bukan, maksudnya sangat ahli strategi, sangat brilian. Nah, kata yang tepat adalah brilian. Sangat brilian. Kalau sakti, ya memang dalam pewayangan siapa yang nggak sakti. Nah, beliau adalah brilian. Apa? Ahli mengatur strategi. Bahkan beliau membujuk Puntadewa, orang yang tidak pernah bohong, orang yang tidak pernah ngapusi, untuk ngapusi. Puntadewa dibujuk. Buat apa saya ngapusi? Nanti kalau tidak ngapusi nanti kalah. Ya biar saja, namanya perang, ada yang menang ada yang kalah. Loh, kalau kalah itu berarti angkara murka tidak tertumpas, kebaikan yang kalah. Ya berarti kebaikannya masih belum tulus. Nah, dijawab santai aja sama Puntadewa. Intinya dia tidak mau ngapusi. Ngapusi tentang apa? Untuk membenarkan informasi bahwa Aswatama meninggal. Aswatama sudah gugur. Padahal yang mati bukan Aswatama, yang mati adalah Esti Tomo. Esti gajah, Tomo nama. Jadi ada gajah yang bernama Tomo mati. Diberitakan Esti Tomo mati, Esti Tomo mati, tapi Estinya itu dalam intonasi rendah, Tomonya dalam intonasi tinggi. Durna yang mendengar itu kemudian merasa frustasi. Anak sematawayangnya sudah gugur. Maka buat apa dia memenangkan perang? Kalau toh ada imbalan dari kemenangannya, untuk siapa? Nah, pada saat kefrustasian itu Durna lengah, sehingga Drustajumna, anak dari Sumitra, anak dari Drupada, berhasil melampiaskan dendam kematian ayahnya atau kematian Drupada dengan membunuh Drona dengan cara yang sadis. Kepala Drona dipisahkan dari badannya. Nah, pertanyaannya adalah, kembali lagi, siapa si Mr. X ini? Si Mr. X ini awalnya mengalahkan Puntadewa yang menjadi Dewa Amral. Dia sendiri ya seperti raksasa. Bedanya Puntadewa raksasa putih, beliau adalah raksasa hitam. Podo-podo buta gede. Nah, ye kawan Bayu. Ahli strategi sang Mr. X ini, nah kalau bahasa dulu, tidak lain dan tidak bukan. Nah terus sopo kok tidak lain dan tidak bukan? Yaitu sang ahli strategi adalah Narayana, ya, atau Prabu Kresna, atau Sri Kresna. Ya, karena Sri Kresna adalah botoh perang. Mbotoi para Pandhawa supados perang Bratayuda menika saged unggul. Kanthi unggulipun
Prang Bratayuda mboten kok ateges Pandhawa namung badhe milik wangsulipun negari Ngastina, nanging ingkang utami inggih menika ambirat angkara murka. Tujuan utama itu bukan hanya untuk memperoleh kembalinya kerajaan Astina. Kalau tujuan utama memperoleh kembalinya kerajaan Astina, ya nggak usah Bratayuda aja. Karena apa? Rugi. Iya rugi. Nggak balik modal. Nggak balik modal. Kenapa? Kerajaan Astina pasca Bratayuda itu apa yang mau diharapkan? Apa yang mau dipamrih? Orang yang tadinya negara kaya raya makmur jibar-jibur kemudian menjadi apa? Negara yang keropos, negara yang miskin, anggaran menjadi defisit. Kenapa? Ya digunakan untuk biaya perang. Segala sesuatu kekayaan kerajaan digunakan untuk perang, membiayai perang Bratayuda yang ternyata tidak dimenangkan oleh pihak Ngastina. Sehingga sensus penduduk sensus penduduk pasca perang Bratayuda di negara Hastina itu penghuninya hanya ada 3 golongan. Golongan apa? Yang pertama adalah manula, wong-wong tuwa kang wis jompo pikun, ingkang angka 2 golonganing waranda kang tininggal mati dening wong lanang. Jadi yang menghuni adalah kelompok nun sewu, istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Golongan yang ketiga, golonganing bocah-bocah yatim piatu, bocah yatim sing ditinggal mati bapake ana peperangan. Jadi apa? Ya ketiga golongan itu bukan golongan produktif. Nah, sudah harta kekayaan sudah habis untuk membiayai peperang Bratayuda, penduduknya entek, nah, habis entek. Nah, sudah. Apa yang diharapkan? Karena sesungguhnya perang Bratayuda bukan mengharap kembalinya kerajaan Hastina, tapi Bratayuda adalah menegakkan kebenaran. Bingkas satru murka, mbirat angkara murka, mengusir musuh atau mengusir lawan. Birat angkara murka, menumpas angkara murka. Nah, menegakkan kebenaran. Ya. Walaupun untuk menegakkan kebenaran Jerbasuki mawa beya. Nah, ini Jerbasuki mawa beya. Artinya adalah Jerbasuki kalau ingin selamat mawa beya, harus ada biayanya. Pungli dong, bukan pungli. Yeah. Jerbasuki mawa beya, kalau ingin selamat harus ada tebusannya, harus ada korbannya. Yeah. Korbannya ya itu tadi, ente alas teh ngomah. Yeah. Ya, dengan demikian maka sudah terjawab sopo to? Sopo to Mr. X ternyata adalah Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Kamas Bayu. Sekedhik kula badhe nyuplik menika wonten kawruh basa kula pendhet saking
Parama sastra kasusastran tuwin kawruh basa kangge SPG lan KPG jilid setunggal. Menika karanganipun weh rombongan menika. Wonten Pak Supangat Ngatijo BA, Sukirah BA, Sulardi BA, Suparji BA, Hadi Suranto BA, MA Sudiatmono BA. Nah, dari beberapa nama ini yang saya kenal hanya satu, yaitu MA Sudiatmono. MA Sudiatmono itu adalah sesepuh Jawa Tengah, ya kan, Semarang, yang banyak aktif di dalam organisasi-organisasi. Kawruh basa, anak polah bapa kepradah, tiang manggih rekaos utawi kasisan awit pokalipun anak. Jadi perbuatan anak itu akan mempengaruhi orang tuanya. Kalau anaknya baik, orang tuanya seneng. Tapi kalau anaknya tidak baik, orang tua akan sedih. Anak emas. Anak emas itu bukan anak yang terbuat dari emas gitu, bukan. Tapi adalah andahan ingkang dipun kasihi. Anak buah yang dikasihi. Anak pupon. Anak pupon itu artinya anak anggenipun mupu. Mupu itu mengangkat. Jadi anak angkat. Nah, anak pupon. Lajeng wonten malih alas roban. Alas roban. Alas roban menika alas pinggir seganten ingkang sok keleban segara rob, hutan yang berada di pinggir laut, sehingga kadang-kadang ketika air laut pasang maka hutan akan terendam. Adeg-adeg antep nembe sinau tasih asring dawah. Nembe sinau mlampah masrih sering dawah. Jadi sering masih belajar berjalan, kadang-kadang terjatuh, itu terbiasa. Adeg soko. Wah, adeg soko. Adeg soko menika istilah kangge gangsingan. Menika mubeng ganjret ngantos kados ngadeg jejeg. Terus gasingan itu kan berputar. Saking cepatnya perputaran, saking seimbangnya gangsingan, sehingga seolah-olah dilihat bahwa itu adalah seperti bagikan tegak berdiri. Asu arbut balung, rebutan barang sepele. Asu gede menang kerai. Tiang apangkat inggil tur gadah pangwaos mimpang anggenipun wonten ing pengadilan. Aren-aren menika gotong royong angsal epah. Menika namen gotong royong tapi mendapat upah. Ya kalau zaman sekarang ya padat karya. Sistem padat karya. Sistem padat karya. Adol gelem tuku arep. Adol gelem tuku arep ini ngenggeni wewatekan umum, wewaton umum. Adol gawi, wah ini adol gawi. Ngetingalaken pendamelan supados dipun wastani sregep. Jadi seolah-olah sregep, seolah-olah rajin. Wah, segalanya dikerjakan. Nah, ini kalau di kamus saya namanya SM. Store muka. Store muka. Nggih. Nggih. Adol ayu, adol bagus, ya kemayu, gembagus. Padahal sebetulnya tidak bagus, tidak ayu. Adol tenaga, berah menika buruh. Nggih. Adol omong. Nah, adol omong seneng nangga, seneng nyatur tangga menapa dene
ngomong-ngomong ingkang boten wonten tanjanipun nggih. Dados menika hubunganipun kalian Sekar Wirangklong pitutur saking Kanjeng Sunan Pakubuwana ingkang kapisan kala wau, aja adol omong. Di antaranya adalah ini Den Samya Marsudeng Budi. Nggih. Nggih Kang Mas Bayu ngaturaken ya. Nggih. Wonten salam saking kadang wah wingi asmane sapa lali. Panggih wonten dahur nggih ngendikanipun aku fanmu lho Pak. Wah, fan. Ora mubeng. Ora mubeng ya. Fan kan biasanya mubeng. Kuwi kipas angin. Katanya beliau adalah fan saya. Nggih. Terima kasih Mas Sopo jenenge lali. Nggih. Nggih Kang Mas Bayu, ngatos-atos musim memang sedang tidak bisa ditebak. Nggih. Wonten ingkang wonten kabar tanggal 3 setunggal napa tanggal 3 setunggal badhe wonten grahana rembulan. Nanti tanggal 30 atau tanggal 31 itu akan ada gerhana bulan. 31 tanggal 3 setunggal Januari badhe wonten grahana bulan. Nah, grahana bulan. Gerhana bulan total. Kula nang gumun ya anggere sing elek bagian mesti total gitu lho. Rusak total, mati total. Gerhana total. Gek salah total ki opo? Saya pernah cerita pada masalah ini pada Mas Anang. Mas Anang beliau adalah employee dari Total. Kalau dulu Total Indonesia. Nah, sekarang TP Total Exploration Production Indonesia. Tepi ya. Nah itu apa? Oh iya, aku bagian sing elek-elek. Nah ya rusak total, mati total, hancur total. Gelap total. Nah itu gerhana matahari total, gerhana bulan total ya. Ya sebetulnya itu wajar, itu hanya fenomena alam, itu hanya gejala-gejala alam, dimana ada 3 posisi yang penting, yaitu posisi matahari, posisi bulan, dan posisi bumi. Nah saya yang lupa itu. Nek matahari ki bulannya ning gerhana bulan itu buminya ning tengah apa ning iki nek ora tau sinau yo ngene iki lho lalen. Lah piye sinaune nek ujian tok. Makanya kan SKS. Sistemnya kan SKS, apa? Sistem kebut semalam. Sesuk ujian wah sinau. Direwangi tuku kopi. Nah, begitu minum kopi, habis minum kopi malah ngantuk. Nah, nggih, kembali lagi ini hanya gejala alam. Nah, walaupun ada juga yang dikaitkan dengan adat-adat orang-orang terdahulu. Kalau ada gerhana rembulan, wah biasanya, nah apa segala sesuatu ada pitik-pitik barang digebyoki, kambil diduduki, pohon kelapa diduduki biar apa buahnya nggak kopior dan sebagainya. Ada cerita wayang yang berkaitan dengan rembulan itu. Ingin tahu? Yeah, seperti biasalah minggu depan. Orang kenal cah iki. Kadang dirungokke bulan entek nggih. Nggih Kang Mas Bayu. Menawi wonten kalepatan, menika kalepatan kula pribadi saking Ki Tata Carita, menawi wonten keresahan menika saking Gusti Allah, kula namung sadermi ngaturaken angelantaraken cekap semanten rumiyin adicara wasiat kuno. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.